Pak Bahlil itu dikenal karena memang integritasnya atau karena dia lucu di mata publik, Pak? Nah itu dia. Sebenarnya siapa sih pelaku politik uang itu, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara politik uang ini kan, Mm-mm. ini kembali lagi menjadi kalau saya ngomongnya ini bukan politik uang, tapi kita bicara biaya politik. Jadi waktu 2029 bukan berdasarkan apa yang diberi, tapi benar-benar apa yang dia rasa. Bahwa oke, saya mantap, saya dukung Mas Joko, saya dukung Mas Budi, saya dukung Mas Andi, kan seperti itu. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Benny dalam program Malang Live, dan hari ini kita kedatangan tamu Ketua DPD Golkar Kota Malang, Pak Siap. Joko Prihatin. Oke, Selamat siang, dan apa kabar Pak Joko? baik sekali, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ini bisa diundang ini. Ada kesibukan apa ini, Pak? Kesibukannya awal-awal tahun ini dan baru menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Malang. Tentunya lagi sibuk-sibuk bikin program kerja. Program kerja partai. Program kerja partai dari 1 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Oke, ini periode 2025. 2025-2030. 5 tahun, Pak ya. 5 tahun. Nah, ini Pak Joko sudah memulai nih mendeklarasikan diri Ketua DPD gitu kan. Saya terpancing akhirnya. Pak Joko, publik Malang mengetahui beberapa waktu lalu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Sekretariat Golkar, ya kan, penyegelan oleh sejumlah kader. Apa Anda memaknai apa peristiwa itu, Pak? Bagi saya mungkin ini kali pertama setelah 11 kali musyawarah daerah musda di Golkar Kota Malang terlaksana. Ini kali pertama kejadian ada pensegelan. Ya. Saya rasa ini dari persepsi saya ini partai yang berkembang secara luar biasa, berarti bagus, orang-orangnya luar biasa, orang-orangnya aktif, dan orang-orangnya sangat ingin Golkar ini menjadi besar. Gitu. Ya, dalam perhelatan musyawarah daerah memang dari zaman dulu sampai sekarang itu Golkar tidak pernah sepi memang. Selalu ramai dengan dinamika-dinamika seperti 3 periode kemarin Bapak Sofyan Edy Djarwoko, 3 periode 15 tahun beliau kan juga selalu mengalami dinamika. Tapi kalau zaman dulu setelah musyawarah daerah mereka selalu berbaris rapi lagi. Nah, baru kali ini yang kemudian musyawarah daerah kami ternyata belum bisa berbaris rapi hampir ya 1 bulan, 1,5 bulan lah. Dinamikanya masih terjadi walaupun sudah ada penunjukan sebagai ketua terpilih saat itu. Tapi nggak apa-apa, ini menunjukkan bahwa partai kita hidup dan partai kita besar. Dinamikanya juga sampai pusat, Pak ya. Satu-satunya dinamika yang sampai ke meja ketua umum ya kayaknya cuma Golkar Kota Malang. Oke, Pak, kalau Anda melihat apa yang memicu kemudian sejumlah kader itu melakukan penyegelan? Sejumlah narasumber yang saya temui mengatakan mereka menyebut ini rekayasa elit Ya. di pengurusan Golkar gitu kan. Anda sepakat dengan itu atau Anda punya argumen lain? Di dalam organisasi politik ini kan memang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional, bahwa kalau di dalam organisasi politik ini di undang-undang politik kemarin juga kan semua sudah berubah bahwa otoritas tertinggi dan keputusan tertinggi itu dari ketua umum. Nah, memang dari konsultasi politik kemarin dari keempat kandidat ini memiliki kelebihan dan link di atasnya berbeda-beda. Ada yang memang link ke Jawa Timur, ada link ke akar rumput, ada link ke pusat dan lain-lain. Saya ini bersamaan dengan ketua umum yang alhamdulillah mungkin kalau memang saat ini ketua umumnya bukan Pak Ketua Umum Bahlil, ya mungkin saya tidak punya link. Karena beliau adalah mantan ketua umum saya di HIPMI. Beliau mantan ketua umum di HIPMI dan beliau pernah datang ke Kota Malang. Mungkin itu sangat berkesan bagi beliau sehingga beliau mengingat saya dan hubungan saya dengan beliau sering terjadi komunikasi sehingga waktu saya
mendaftar sebagai ketua Golkar Kota Malang, beliau sangat meresponi dengan baik. Karena beliau tahu betul saya mengawali karir saya dari bawah sampai kemudian jadi anggota DPRD, terus kemudian maju sebagai calon ketua Golkar Kota Malang. Beliau sangat meresponi dan sangat berkeinginan mungkin ya, berkeinginan bahwa orang yang beliau kenal ini bisa kemudian berkompeten untuk menjadi ketua Golkar Kota Malang. Kalau dinamika biasalah. Anda ingin mengatakan memang ada campur tangannya ketua umum. Semua Anda partai, terpilih. semua partai pasti harus ada campur ketua umum. Kalau tidak ada kan, karena kita ini DPRD kota kabupaten, ini kan tergantung apa yang dikatakan oleh provinsi. Provinsi tergantung apa yang dikatakan ketua umum. Tapi kan Seperti itu. konteksnya di Surabaya kemarin itu musyawarah Pak ya. Iya, musyawarah. Kalau seperti yang Anda jelaskan ini kesannya memang ada rekayasa elit untuk menentukan Anda sebagai ketua terpilih. Kalau rekayasa elit, saya nggak perlu melalui proses musda, saya langsung ditunjuk. Mhm. Itu rekayasa elit. Jadi sebenarnya tidak ada rekayasa elit. Rekayasa elit itu kan berarti seperti yang terjadi mungkin sebelum-sebelumnya, tiba-tiba ketua umumnya ditunjuk si A, ketua umum tunjuk si B. Kalau kita melalui proses musda, proses penggalangan dukungan, mendapat dukungan 5 dari 10 dukungan dan segala macam. Seperti itu kan memang kita jalani prosesnya. Oke, berarti ya Anda tidak menyebut ini rekayasa elit karena Tidak. wadahnya sudah ada musda itu ya. Ya, kita melakukan proses demokrasinya kita awali benar-benar dari A, Sekalipun B, di C. dalam proses musda juga Iya. ada tindakan-tindakan yang Biasa lah. itu sudah biasa Pak ya. Sudah biasa. Oke. Seperti apa Pak sekarang hubungan dengan kader-kader yang berseberangan dengan Pak Joko? Ya, saya selalu menganggap bahwa Golkar ini rumah besar, bukan rumah saya, tapi rumah besar, rumah yang dinaungi oleh pohon beringin. Saya mengajak teman-teman semua untuk kembali pulang ke rumah pohon beringin, rumah besar kita, dan sama-sama membesarkan pohon beringin. Keinginan saya ke depan, dengan ketua umum, bicara pernah di mimbar besar, beliau ngomong bahwa setiap pemimpin ada waktunya, setiap waktu ada pemimpinnya. Jadi pemimpin itu bisa berganti-ganti. Tapi asalkan setiap kader ini patuh dan taat kepada ADART, Juklak dan Juknis, maka dinamika-dinamika yang mendorong untuk melakukan pelanggaran hukum itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena biasanya orang ini melakukan pelanggaran-pelanggaran karena benar-benar saklek bukan kepada pohon beringinnya, tapi kepada sosoknya. Jadi saya Patron patron, saya nggak mau pokoknya kalau si A nggak jadi ya saya akan rusuh, saya akan segel. Saya pokoknya manutnya sama si A ini kan. Nah, ini kan yang salah. Ini bukan organisasi. Nah, kalau organisasi kita lihat Juklak Juknisnya aja. Kita lihat dia benar nggak waktu mendaftarkan sebagai calon ketua memenuhi persyaratan apa enggak. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan, ya kenapa harus dibela? Berarti beliau, orang-orang yang membelanya ini melihat ada sesuatu yang lebih besar dibanding pohon beringin. Tapi kalau orang itu melihat pohon beringin, dia lihat, oh nggak sesuai ADART, tarik mundur, kembali ke barisan seperti itu. Wacana itu juga sempat menyerang Pak Joko ya. Ya. Saya membaca itu juga pihak yang berseberangan menyebut Pak Joko nggak selesai ini S1-nya. Pertanyaan saya begini Pak, Pak Joko lulus perguruan tinggi gitu nggak Pak? Ya, jadi gini, ini kali pertama nih saya Iya. jelaskan di media publik. Jadi saya ini 97 kuliah di Trisakti. Tahun 97 saya masuk Trisakti, tahun 98 kejadian Trisakti saya on the spot. Saya masih ada grup alumni Trisakti, tapi saya tidak menyelesaikan kuliah saya. Saya punya transkripnya. Saya menyelesaikan 7 semester. Lalu kemudian salah satu teman saya kemarin lulus S2 di Asia. Saya bilang Asia Malang sini. Asia Malang, kan rektornya masih muda. Rektor termuda itu Pak. Nah, termuda dan tercantik. saya waktu itu ada kerja sama HIPMI, saya tanya sama Bu Rektor, saya diundang. Bu Rektor, saya ini kuliah 7 semester, ada transkrip. Masa iya sih kalau saya kuliah lagi saya harus dari awal? Apakah ada programnya? Beliau bilang,
Mas, kita punya program di Dikti, bukannya program kampus loh ya, programnya Dikti itu ada yang namanya RPL. rekayasa pengalaman lampau. Heeh. Jadi rekayasa pengalaman lampau itu kalau sampean punya apa namanya skripnya itu nilai-nilainya sampean di-convert, terus pengalaman organisasi, ketua HIPMI, ketua Kadin, terus anggota DPRD, wakil ketua Komisi A, Dokumen karir gitu lah Pak ya. kok CV lah ya, itu kemudian dirubah dan Dikonversi ke dikonversikan SKS. menjadi SKS. Nah, saya tinggal menjalankan beberapa SKS dan langsung skripsi. 17 tahun, dia bilang gitu. Oke, langsung saya bayar sekaligus saya lanjut S2. Artinya ketika rekognisi pengalaman lampau itu sudah dapat ijazah S1 gitu maksudnya. Nah, jadi waktu tanggal 28 November kalau nggak salah, 28 November itu saya dipanggil untuk ujian skripsi. 2025 Pak. 2026. Sorry, 2025 ya. 2025. Saya masuk 2024. 2025 saya ujian skripsi. Nah, di ujian skripsi itu saya kan lulus. Saya lulus, lalu kemudian saya diberikan surat keterangan lulus. Nah, lalu saya datang ke Jawa Timur. Saya tanya ke ketua umum di Jawa Timur, Pak Ketua izin. Persyaratan sesuai dengan Juklak nomor 2 di poin kedua, persyaratan untuk maju sebagai ketua calon ketua itu adalah berpendidikan minimal D3. Bukan S1. Nah, ini yang sering salah diartikan sama teman-teman media. Karena di situ tulisnya berpendidikan minimal D3. Nah, saya punya surat keterangan lulus nih dari S1. Bagaimana? Yo bisa, Mas. Karena di situ persyaratannya berpendidikan minimal D3 dan sampean sudah lulus S1. Berarti kan sudah berproses melampaui D3. Nah, kalau memang belum bisa, saya akan minta diskresi ke ketua umum. Tapi ternyata Pak Ketua Ali Mufti saat itu, Pak Ketua Jawa Timur, menganggap bahwa ini sudah melampaui. Kecuali saat itu tulisannya adalah berpendidikan minimal S1. Oke. Saya nggak bisa. Artinya Anda ketika mendaftarkan bakal calon ketua itu menggunakan dokumen Surat keterangan lulus. surat keterangan lulus Iya. ya. Tapi ijazahnya sekarang ada nggak Pak itu Pak? Nanti kan saya tunggu pelantikan, bukan pelantikan ya, kalau kuliah tuh Wisuda. Wisuda. Februari ini kami akan wisuda. Wisuda S1-nya. Wisuda S1-nya. Kan saya kembali lagi saya tanya kepada salah satu wartawan kemarin. Sekarang Pak, kalau anak panjenengan kuliah, lalu kemudian pas wisuda itu tidak ikut serta, apakah dia akan mengulangi kuliah dari semester pertama lagi? Anda terima nggak sebagai orang tua? Ya, Nggak terima. repot banget Pak. Iya. Berarti kan persyaratan lulus itu bukan mengikuti wisuda, Bukan. tapi menyelesaikan skripsi. Kalau wisuda itu kan seremonial. Iya. Cuman kan ini kan ya inilah yang dicari menjadi satu buah celah. Tapi saya bilang yang mengesahkan saya maju atau tidak kan bukan teman-teman, tapi Jawa Timur. Kalau Jawa Timur memberikan saya lampu hijau, ya saya maju. Dan saya pandang bahwa tidak ada yang menyalahi aturan, bahwa semua diatur dari Juklak dan Juknis. Kalau dikembalikan lagi sesuai dengan Juklak dan Juknis, bahwa persyaratan untuk menjadi ketua Golkar Kota Malang atau ketua umum atau ketua itu harus memiliki dukungan 30%. Pertama, kedua harus memiliki dukungan dari kecamatan. Oke. Nah, calon yang dua di Kompetitor Anda kompetitor gitu. saya itu hanya didukung, yang satu hanya didukung oleh satu kecamatan, tidak lolos. Yang satu itu didukung oleh kelurahan. Harusnya Jadi, kecamatan. Jadi dukungannya dari kelurahan. Nah, ini kan sudah tidak lolos dan tidak sesuai dengan ADART, Juklak dan Juknis. Saya mendapatkan 5 suara dari 10 suara. Oke. Maksudnya itu 5 suara itu dari berapa kecamatan? Jadi dari kecamatan saya dapat Blimbing, Lowok Waru, sama Sukun. 3 ya. 3. Dari 5. Kalau Klojen ini kebetulan pecah. Ketuanya mendukung salah satu kompetitor, sekretarisnya mendukung saya. Jadi tidak bisa terhitung karena sudah cacat. Yang 2, yang 1 saya dapat surat dukungan dari
dari DPD Kota Malang, satu suara yang saat itu dipegang oleh PLT, lalu yang satu lagi surat dukungan dari Provinsi Jawa Timur. Jadi Jawa Timur saja sudah dukung saya kan gitu, seperti itu. Jadi dari 10 suara saya dapat 5 Oke. gitu. Pak, menyambung pertanyaan tadi, sudahkah menyambung komunikasi dengan pihak yang berseberangan dengan Anda, atau sudah ada pertemuan, dan kapan Pak pertemuan? Semenjak saya dipilih dan terpilih di tanggal 14 Desember itu, saya langsung turun, Mas. Saya langsung turun, saya langsung hubungi, saya langsung WA. Jadi tujuan saya langsung segera audiensi ke sesepuh-sesepuh kompetitor saya dan lawan-lawan saya. Semua kami datengin. Setelah itu ada pertemuan lagi nggak Pak? Sampai saat ini belum. Belum Pak ya? Karena saya rasa sudah cukup kemarin pertemuan, artinya saya ini hanya menjalankan roda organisasi sesuai ADART. Kalau memang tidak benar atau salah, mari kita diskusi sama-sama. Saat itu tidak ada yang ngomong tidak benar, semua bilang bahwa udah sah Mas, mau ngomong apa, cuman ya nama-namanya. Ini sekret sudah dilepas belum Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah Pak ya? Hari Minggu kemarin barusan Iya, kita iya, buka. iya. Pak, tapi belum selesai kan Pak ini konflik internal ini? Saya dengar juga dilaporkan ke Mahkamah Partai gitu. Ya, jadi mereka memang melaporkan ke Mahkamah Partai, menempuh jalur-jalur. Tapi saya rasa dengan keluarnya SK kemarin 28 Januari, produk Musda ini sudah final. Karena kalau memang masih ada perbimbangan atau perbincangan yang diinginkan di pihak Mahkamah Konstitusi, tentunya kan SK tidak keluar. Saya rasa Jawa Timur ini kan dalam mengeluarkan SK kan nggak mungkin sekarepe dewe, pasti ada komunikasi dengan pusat, seperti itu. Jadi saya pikir dengan keluarnya Musda, harapan saya semua orang bisa kembali lagi ke pohon beringin lah. Kalau gini terus kan kasihan pohon beringin. Pak Joko terlihat santai banget Pak ya menghadapi ini. Oh, Atau sudah punya bahan Pak, kalau misalnya nanti di keputusan Mahkamah konstitusi. Partai nanti akan dikonfrontasi gitu, sudah punya bahan Pak untuk Sebenarnya enggak berhadapan Mas, sebenarnya kan gini. Tadi saya bilang, asal kita sesuai dengan ADART, Juklak dan Juknis, kenapa kita harus takut? Karena kita kecuali tiba-tiba kemarin ada surat dari ketua umum bahwa ketua yang jadi di Kota Malang adalah Joko Prihatin. Nah, itu beda. Dan tidak perlu melaksanakan musyawarah. Nah, itu beda. Kan saya melaksanakan mekanismenya, melaksanakan prosesnya, semua ADART juga kita jalanin dan persyaratan-persyaratan semua kita jalanin, kita terpilih. Yes, nggak ada yang masalah sih saya pikir gitu. di program yang disusun saat ini Pak, apa yang kira-kira akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan itu juga punya dampak dengan masyarakat khususnya di Kota Malang? Saya membagi Golkar ini menjadi 3 fase. Fase pertama di 2026 ini kita hanya fokus kepada struktural atau pondasi kemenangan. Jadi 2026 ini kita fokus untuk konsolidasi, kaderisasi dan penguatan struktural. Merubah Golkar Kota Malang ini kuat secara struktural dulu. Lalu kemudian fase yang kedua adalah fase ekspansi kemenangan. Baru kita akan melaksanakan kerja-kerja elektoral kita. Baru kemudian di fase yang ketiga nanti 2029, kita ngomong 2029 dulu lah ya, 30-31 ini kan masih dibicarakan. Jadi kita ngomong 2029 itu adalah fase di mana kita eksekusi kemenangan. Jadi saya minta memang semua kader, semua pengurus nanti fokusnya untuk pembentukan penguatan struktur. Sehingga waktu nanti saatnya 2027 kita berbicara elektoral, mereka sudah siap secara fisik, secara mental, secara secara ilmu dan lain-lain langsung turun dan struktur sudah aman semua. Turun itu maksudnya gimana Pak? Turun ke bawah ke masyarakat. Turun ke masyarakat Untuk bekerja elektoral. Kan kita berbicara elektoral kan berarti kan peningkatan suara dan peningkatan kursi. Nanti yang kita konversi dengan hitung-hitungannya seperti apa, bagaimana targetnya seperti apa. Kenapa Pak orientasi kerjanya hanya untuk elektoral saja? Adakah yang di luar itu programnya? Iya,
kalau partai politik ini kan tujuan kita pertama harus kita menang. Setelah menang baru kita kerja-kerja kemasyarakatan atau kerja-kerja untuk masyarakatnya, rakyatnya. Kita bekerjanya di seperti saya nih yang di anggota dewan. Nah, ini baru kemudian kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat, untuk keputusan-keputusan dan segala macam itu kita bisa eksekusi di legislatif. Nah, kalau kita tidak berbicara elektoral, misalnya Golkar atau kemudian suara kita ke depan nanti tinggal 2 kursi, apa yang bisa kita beri kepada masyarakat? Tapi kalau misalnya kita kerja elektoral, kita push dengan baik-baik, lalu kemudian dari 6 kursi jadi 10 kursi misalnya, kan berarti manfaat kita bisa menjadi lebih besar lagi. Seperti itu, Pak. Menurut Anda apa yang membuat misalnya Golkar bisa menambah kursi atau menambah dukungan dari masyarakat itu apa, Pak? Golkar ini kan partai yang lama ya. Mm-mm. Jadi kalau kita ngomong Tiger Produk, kalau kita mau beli ini di warung, orang masih ngomong Pak beli Aqua kan gitu. Pak beli tut ya. Bukan sponsor. Ini Tiger Produk kan gitu. Nanti diedit, Pak. Terus kemudian kalau kita beli semprotan cat, seret, orang pasti ngomongnya beli pitut kan ya. Oke. Nah, saya rasa partai kita Golkar ini masih tertanam sangat dalam di Ingatan. lubuk hati orang-orang. Jadi saya rasa dengan brand awareness yang tinggi ini di saat kita turun orang bisa lebih appreciate dan menghargai dan iki wong lawas nih gitu. Tapi Anda meyakini kalau misalnya generasi milenial, Gen Z Ya. itu mengenal Golkar dengan Itu baik? salah satu tantangannya. Memang di 2029, di 2035 nanti challenge-nya kita nih kan almost 50% ya. Itu adalah Gen Z. Iya. Nah, Gen Z ini kan orang yang hidup di dunia maya sebenarnya. 50% di dunia maya, 50%-nya di dunia real. Nyata. Makanya sekarang muncul satu warga negara Indonesia yang baru namanya netizen. Ini kan lebih jahat dari WNI. Iya. Bisa ngomong apapun. Nah, ini kan produk dari Gen Z. Nah, memang saya melakukan tadi pembekalan, makanya kita bilang kalau kita mau kerja elektoralnya tuh nanti di 2027, kalau kita sudah siap di 2026. Itu juga salah satunya kita fokus bagaimana kita bisa masuk ke Gen Z. Karena mungkin cara kampanye nggak sama seperti dulu. Kalau dulu kan Assalamualaikum Pak, saya Joko, saya mau nyalek gini, ngobrol pas segala. Mungkin nanti 2029 hanya cukup video 1 detik, video 30 detik, video 25 detik gitu aja. Iya. Artinya yang bisa saya tangkap adalah partai ini membutuhkan dukungan publik. Betul. Ya di samping kadernya pasti kan, kalau kader pasti juga butuh dukungan publik untuk mengangkat menambah kursi, kemudian menempatkan orang-orang yang dipercaya kayak gitu di legislatif gitu Pak ya, atau mungkin di level kepala daerah. Tapi partai Anda juga mewacanakan kepala daerah yang milih DPRD. DPR gitu. Gimana itu, Pak? Iya. Ini memang salah satu keunikan ketua umum kita ya kan, selalu membawa narasi-narasi baru. Maka tapi jangan salah, saya ngomong sama beberapa orang ya. Saya ngomong sama beberapa orang waktu saya turun ke bawah ke masyarakat. Ayo Bu, saya minta Ibu, saya kasih uang 50.000 nih. Sebutkan 3 menteri yang Anda kenal. Semua pasti nyebutnya Bahlil. Ya kan? Tapi Pak Bahlil itu dikenal karena memang integritasnya atau karena dia lucu di mata publik, Pak? Nah itu dia, beliau bisa menggabungkan itu kan. Beliau bisa menggabungkan dan itu ternyata yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia mencintai itu. Mencintai seperti itu, nggak mencintai orang yang benar-benar serius kerja, itu enggak. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang kan gini. Jadi mindsetnya masuk ya. Tapi ya sekali lagi memang keberanian beliau untuk menyampaikan gagasan. Ini kan sebuah gagasan. Saya senangnya Golkar ini selalu melempar satu buah gagasan. Apapun itu produknya kan nanti tinggal kita menimbang, masyarakat memutuskan, publik kemudian berpikir. Tapi kan kalau nggak ada gini nih, nggak kantor-kantor nggak ada omongan soal politik kan. Begitu ketua umum saya menyampaikan bahwa pilkada nanti dipilih DPRD, hampir semua warung kopi, warung warteg,
pinggir jalan sampai elit-elit kantor membicarakan ini. Yang Anda dengar pembicaraan itu setuju atau tidak, Pak? Nah, ini kita kembalikan. Sebenarnya kalau kita ngomong setuju sama tidak kan kita kaji dulu nih. Memang kan sedang dikaji. Tapi kalau dari pandangan saya, mungkin bisa menjadi jalan keluar yang baik bagi saya. Kenapa? Karena kita pernah melakukan itu dan dulu baik-baik saja, normal-normal saja. Tapi kalau ada orang ngomong berarti kita mundur. Nah, mundur ini kan belum tentu sesuatu yang buruk. Mundur ini bisa berarti kan kalau kita ngomong Indonesia, sejarah kita tuh sejarah yang luar biasa. Kita pernah menguasai sepertiga dunia. Masa kita nggak boleh mundur untuk kembali mengambil energi itu untuk maju kan seperti itu. Artinya, maksud saya apa yang disampaikan beliau kan bukan hanya ide yang salah, ada bagusnya. Tinggal kita sama-sama memutuskan yang mana yang terbaik untuk Indonesia. Misalnya mungkin karena fokus pemerintahan kita benar-benar bagaimana membentuk masa depan Indonesia emas ini melalui generasi-generasi muda ini dengan makanan bergizi. Sekarang ini kan seperti itu. Bahkan sekarang kita sedang dilirik oleh WHO dan segala macam dengan program makan bergizi kita yang memang masih banyak perbaikan, tapi bagus gitu. Artinya dengan makanan yang ritmenya bagus, ritmenya konstan, bergizi, kita nggak tahu loh 15 tahun, 20 tahun kemudian anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mungkin lebih baik pola pikirnya dan lain-lain. Pak, tadi Anda bilang kita punya pengalaman kepala daerah bahkan sekelas presiden juga dipilih oleh MPR ya waktu itu ya. Betul. Dan itu baik-baik saja. Nah, Apa maksud Anda baik-baik saja itu, Pak? artinya kan negara saat itu berjalan dengan baik. Negara, ya kita tidak berbicara. Atau mungkin bisa Kita dicontohkan. ngomong mekanismenya, kita ngomong mekanisme. Artinya secara mekanisme berjalan, tapi kalau kemudian timbul korupsi dan segala macam itu kan kembali lagi kita kembali lagi kepada personalnya. Tapi kalau secara mekanismenya, politiknya, artinya cara itu bisa digunakan untuk kemudian dengan diadaptasi untuk pemilu ke depan. Karena logika saya begini, kalau memang itu baik-baik saja, seharusnya itu bertahan, Pak. Saya rasa kan dinamika nasional ini kan banyak juga campur tangan dari nggak cuman lokal ya. Kita berbicara dari kepentingan luar negeri dan segala macam. Ini kan ya kita tidak bisa, kalau akhirnya saya bisa berkata bahwa we're not live alone. Jadi memang kita tidak tinggal sendirian. Mungkin saat itu ada kepentingan luar, kepentingan perusahaan-perusahaan besar lainnya dan segala macam. Maksud Anda kepentingan-kepentingan itu bisa memengaruhi masyarakat? Iya, bisa. Atau memengaruhi partai politik? Anda, maksud saya kan saat itu kan mungkin Soeharto sudah terlalu kuat ya. Soeharto terlalu kuat, 5 periode loh Mas. 5 periode itu berarti kan 30 tahun. Saya mungkin ada kepentingan asing atau kepentingan luar yang masuk dan tidak bisa masuk, dihalangi dan segala macam. Jadi memang di saat kita masuk ke dunia politik, kita tidak bisa melihat dari satu buah titik saja sih. Bahwa kejadian kemarin itu bisa dibilang gerakan yang murni, ya memang murni, tapi juga ada satu gerakan yang memang digerakkan oleh oleh dunia luar seperti itu. Ada yang skeptis juga seperti ini, Pak. 5 periodenya Soeharto ini kan mendapat dukungan penuh dari Golkar gitu ya. Bahkan waktu itu ASN yang kita sebut sekarang ini juga digerakkan untuk memilih Soeharto. Ada orang-orang yang kemudian skeptis, cara-cara ini ingin dikembalikan lagi. Ini memang kepentingannya Golkar gitu, bukan kepentingannya publik. Kalau saya dengar di warung kopi, di kampus, suara-suara penolakan cukup banyak. Begitu. Banyak. Anda kemudian masih bersikap untuk membela kepentingan rakyat atau yang partai? Kita ini begini, kalau kita bicara kan artinya sesuatu gagasan yang keluar ini akan menjadi satu buah rumusan nanti. Bahkan kemarin DPR RI sendiri menunda kan akhirnya. Menunda deh. Kita fokus ke prioritas yang program yang penting dulu, segala macam dan lain-lain. Nah, itu. Jadi kalau kita tentunya karena memang ketua umum kita ini menggelontorkan satu buah gagasan ini, kita akan kawal gagasan ini.
tapi kemudian masyarakat menilai bahwa ntar dulu dah, belum dah segala macam. Oke, kita akan diskusi lagi. Nah, bahkan di pusat pun sedang dilakukan kajian-kajian. Dipanggil Pak, saya lupa siapa yang dipanggil itu, Menko Mahendra Yusri Izal. Iya ya. Nah, itu dipanggil. Profesor Yusril Iza Mahendra. Dikaji bagaimana. Ini kan kajian-kajian. Kita butuh kajian-kajian. Akhirnya mungkin dari sisi yang menolak mereka mengkaji, dari sisi kami mengkaji. Inilah hebatnya Indonesia. Kita mengkaji, kita melihat. Kalau bagi saya, kami anggota DPRD sangat masuk akal sebenarnya karena kami dipilih oleh masyarakat. Jadi satu kursi itu senilai 10.000 suara masyarakat Di Kota Malang. di Kota Malang. Nah, jadi satu kursi ini bisa mewakili dari 10.000 yang tadi sebenarnya seperti itu. Kan sama seperti waktu kita melaksanakan Perda APBD, rancangan APBD dan segala macam, kan kami mewakili masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Nah, inilah kemudian yang diambil dengan semangat sila keempat itu, lalu kemudian dituangkan bagaimana kalau misalnya pilkada ini dipilih oleh DPRD. Selain mekanismenya pernah kita lakukan, terus bukan hal yang baru, terus kemudian menghemat anggaran, karena saya dengar Indonesia ini mengeluarkan hampir 70 triliun untuk sekali pilkada. Sedangkan negara kita lagi fokus untuk program-program strategis seperti itu. 70 triliun dalam pilkada gitu Pak ya. Iya, 5 tahun. 5 tahun sekali. MBK 300 triliun lebih Pak. 300 triliun. Setahun. Nah, itu dia. Jadi itu yang mungkin sedang ditoto ya. Satu-satunya alasan yang selama ini saya dengar dan menurut saya cukup masuk akal, pilkada langsung itu mahal gitu katanya Pak. Iya. Jadi kalau kata orang, sebetulnya yang bikin mahal tuh apa sih Pak? sebenarnya kalau kata orang nih, menang kalah sama-sama kalah. Ya, itulah yang terjadi di masyarakat sekarang, bahwa untuk maju pilkada ini kan biaya yang cukup besar. Biaya cukup besar dengan rangkaian biaya lah. Maksudnya dari satu calon Dari satu calon mengeluarkan biaya cukup besar. cukup besar, Oke. cukup besar. Seperti saya mau jadi ketua Golkar Kota Malang kan harus mendapat dukungan dari 3 kecamatan. Nah, mungkin saat itu menjadi wali kota kan juga harus dapat dukungan dari beberapa partai. Nah, itu kan bagaimana kita duduk bareng, lalu kemudian ngopi bareng, ngobrol bareng. Apa korelasinya menjadi sama biaya kesepakatan. di situ Pak? Di situ kan ada biaya yang dikeluarkan untuk kita ngobrol, untuk kita ngopi dan lain-lain. Atau kalau orang ngomong itu biaya rekomendasi lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu kan ada biaya, terus pasang reklame, terus kemudian atribut dan lain, kan biayanya cukup besar. Karena kita ngomong di Malang ini kan sekitar pemilihnya 600.000, Mas. Saya sempat wawancara dosen di perguruan tinggi negeri di Malang ini Pak. Beliau menyebutkan yang bikin mahal itu politik uang. Sepakat nggak Pak soal itu Pak? Sepakat. Dan sejauh pengalaman Anda, sebetulnya siapa sih pelaku politik uang itu Pak? Sebenarnya kalau kita bicara politik uang ini kan, ini kembali lagi menjadi, kalau saya ngomongnya ini bukan politik uang, tapi kita bicara biaya politik. Biaya politik. Biaya politik. Sama lah ya, kita ngomong sama ya. Ke pengusaha ya kan. Jadi kayak saya kan pengusaha barber. Saya pengusaha barber. Saya waktunya potong ini Pak. Nah, boleh nanti saya kasih voucher. Saya dalam membuka satu buah barber kan saya harus sewa tempat. Saya harus sewa tempatnya, saya harus beli alat-alatnya, saya harus siapkan gaji karyawan, andai-andai misal omset saya tidak masuk dan segala macam, ada biaya marketing, biaya promosi dan lain-lain. Itu kan mungkin kita bisa anggarkan 100 sampai 500 juta. Kalau kita mau lebih keren dikit supaya saingan kita juga terkalahkan, mungkin 100 sampai 1 miliar. Nah, itu kan biaya-biaya rangkaian dalam kita membangun satu buah usaha. Sama dengan berpolitik kan, tadi biaya politik atau beban politik atau apapun namanya itu sama.
ya, kita butuh rangkaian-rangkaian ini dalam misalnya rangkaian pertama tiket untuk menjadi calon wali kota itu kan butuh dukungan partai. Oke, maksudnya bayar ke partai gitu. Tidak bicara secara konotasi bayar, Mhm, tapi kan segala sesuatu ini kan dalam kita bergerak ini kan pasti ada biayanya. mhm. Biayanya bukan bayar ya. Kalau kita ngomong bayar nanti konotasinya Iya, iya, nggak iya. bagus. Terus kemudian kita berbicara juga dukungan dari komunitas segala macam, tokoh-tokoh dan segala macam. Ini kan perlu biaya, mengajak mereka makan, mengajak mereka keluar, itu kan biaya yang nggak kecil ya, besar seperti itu. Sama seperti kita sebagai anggota dewan, untuk menjadi anggota dewan ini kan kita harus terpilih untuk pribadi ya. Kalau di Lokwaru 3.000 suara. Berarti kan gak mungkin kita targetnya 3.000 suara, harus punya 6.000 suara. Mhm, Supaya kalau kehilangan 50% masih aman 3.000. mhm, Untuk dapat 6.000 suara, masa kita cuman ketemu satu orang 10 orang, satu hari cuman 2 orang kan nggak cukup. mhm. Pasti kita harus ngajak ngopi, ngajak makan, itu kan biaya, rangkaian biaya-biaya seperti itu. Artinya ya pelaku politik itu sendiri Pak yang Iya. melakukan politik uang. Kalau biaya politik kan mungkin Pak Joko mencetak banner, kemudian Hmm. beriklan, itu kan bagian dari biaya produksinya untuk Kalau di politik kan ada namanya komunikasi, Mhm. itu bahasa politik. Kom itu datang, Oke. Muni itu ngomong, kalau sampean pulang nggak ngasih, itu sampean bukan orang politik. Jadi kalau kita politik jangan lupa, itu yang paling penting. Saya ini Jadi komunikasi, ya saya juga nggak tahu nih yang bikin kata ini ya opo ya. saya ini mahasiswa komunikasi baru sekali Jadi Mas, lucunya kan gini, kan lucunya. datang munisi ngasih. Nah, lucunya kan gini, saya datang ke satu RT nih. RT 1 RW 1 lah misalnya saya datang. Hari ini saya datang, besok lo ada calon lain yang datang. Besok lagi ada calon yang lain datang. Besok lagi calon. Akhirnya kan masyarakat kan menilai. Apakah menilai berdasarkan, ada yang menilai berdasarkan, wah gagasannya oke, orangnya ganteng, orangnya cantik, orangnya loman. Nah, ngasih nih kan. Yang terakhir itu Wah aku pilih sing loman aja. Karena komunikasi kan gitu. oke. Pak kok koyoke dikelabui gitu. Soalnya kalau ganteng, cantik, punya gagasan, Enggak masyarakat ekonomi sulit nih. Iya, Terus iya. dikasih langsung. oke. Ya cukup sulit juga Pak ya. Kemudian ini Pak, sepanjang Anda mencalonkan sebagai anggota legislatif itu, mungkin Anda punya koreksi apa yang sebaiknya diperbaiki supaya pengeluaran yang begitu besar itu juga bisa di Ya sebenarnya yang harus dilakukan oleh semua partai itu melaksanakan pendidikan politik. Jadi kami turun ke bawah. Saya rasa juga semua partai sudah melakukan itu, pendidikan politik ke bawah untuk mengajarkan teman-teman kita, kader-kader kita untuk benar-benar memilih dengan hati, bukan memilih berdasarkan apa yang dikasih. Bahwa segala sesuatu ini kan kalau dikasih ini kan aku kasih kamu 1, tiba-tiba ada yang ngasih 2, tiba-tiba ada yang ngasih 3. Ini kan susah. Tapi kalau berdasarkan hati, dia mencintai, mungkin dari warnanya dia sudah mencintai warna tertentu. Aku merah, aku kuning, aku biru, aku hijau, lain-lain. Lalu kemudian, aku suka caleg kayak iki, ya sudah berdasarkan hati, seperti itu. Itu yang kita didik. Itu pun yang kita didik kepada caleg-caleg kita, calon-calon nanti untuk benar-benar menyampaikan membawa satu buah gagasan perubahan, bukan hanya sekedar membawa sesuatu yang bisa dikasih, tapi sesuatu yang bisa dipegang untuk menjadi sumber bahan bakar mereka, sumber mereka bisa berjuang di legislatif nanti untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Contohnya apa? Misalnya, Pak kita nih nggak pernah Pak jalanan kita di kunjuk banjir terus apa segala macam. Wah, aku harus jadi anggota dewan. Begitu dia jadi anggota dewan, dia turunkan pokir dia, dirubah jalanan situ, nggak pernah banjir lagi. Seperti itu kan ada kepuasan, ada sesuatu yang wah saya berdampak ya buat masyarakat. itu yang nampaknya belum banyak terlihat Pak ya. Belum. Kalau kita bicara konteks Kota Malang, adu gagasan itu hanya sering muncul
ya di situ saja. Ya, Jelang pemilu, terus kontestasi pilkada, debat calon kepala daerah seperti itu. Kalau di waktu-waktu senggang seperti saat ini, kemana nih orang-orang partai ini? iya, 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 iya. Jadi kalau kami selalu, kalau kami salah satu program saya di Golkar. Golkar juga adalah eh, pondasi kemenangan itu juga harus kita tancapkan kepada calon legislatif itu. Mhm. Jadi kami sudah membidik, oh oke ini akan menjadi calon, oh ini calon yang kita akan kumpulkan menjadi fungsionaris. Fungsionaris ini kita bekali, Mas. Teng 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 sehingga nanti 2027, 2028 2 tahun dia turun, dia sudah bisa melakukan pendidikan politik, dikpol kepada Mhm. masyarakat. Jadi waktu 2029 bukan berdasarkan apa yang diberi, tapi benar-benar apa yang dia rasa. Bahwa oke Mhm. saya mantap, saya dukung Mas Joko, saya dukung Mas Budi, saya dukung Mas Andi, kan seperti itu. Mhm. Dan saya rasa semua partai juga mengingini karena politik kita yang berbasis dengan money politik ini memang eh, apa ya, juga tidak baik sebenarnya. Karena akhirnya seperti ini gitu loh. Akhirnya oke kalau memang mereka punya sesuatu yang mereka beli. Kalau ternyata mereka waktu mau menjadi ini menggadaikan sesuatu atau minjem sama orang, ini kan yang kemudian menjadi eh, apa Perhitungan. perhitungan waktu dia jadi dia harus mengembalikan. Nah, inilah. Mending gak usah nyalon, Pak, kalau gitu. Nah, anehnya kok orang masih pada mau nyalon kan gitu. Udah tahu pilkada mahal, Iya, pileg iya. mahal kan masih calon kan seperti itu. Oke. Jadi kan memang tombolnya orang nih bermacam-macam. Ada sampean kasih nasi Padang, orang nggak mau makan karena tombolnya cuman rawon kan Rawon. gitu. Tombolnya macam-macam. Oke, oke, baik. Pak, Anda duduk di Komisi A Mm. di pemerintahan. Apa yang saat ini sedang dikerjakan, Pak, dengan eksekutif? Ya, kalau kita di pemerintahan, kita saat ini fokusnya saat ini ya, saat Mhm. ini kita masih bergerak di dalam em, menerima beberapa pengaduan-pengaduan. Karena untuk pengaduan-pengaduan dumas-dumas, pengaduan masyarakat, apa yang mereka alami di masyarakat, itu kan memang lebih banyak ke kami, ke A, Mhm. karena kami komisi hukum juga, Mhm. komisi pemerintahan juga, dan di masyarakat ini kan juga banyak permasalahan, salah satunya yang hiburan malam itu Mhm. perizinannya kan juga ada di kami, DMPTSP itu kan ada di komisi kami. Jadi saat-saat ini Januari Februari ini karena rangkaian-rangkaian kerja APBD kami kan sudah selesai di Desember kemarin sudah didok. Januari Februari ini kami sedang banyak sekali menerima audiensi dari masyarakat terkait ada beberapa isu-isu kemarin sengketa lahan di Ciputurang, Oke. terus apartemen yang di mall apa Mas? Yang di sana Dieng itu, itu, Pak. nah di Dieng itu, terus kemudian ada juga permasalahan. Jangan sebut merek dulu, Pak. Oh iya 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 iya, iya. Iya. Terus kemudian ya salah satunya adalah The Soul yang masih Oke. seperti itu kan masih itu yang sekarang kita jalankan hadapi. Oke, baik. Kalau soal fasilitas publik ada aduan masuk apa nih, Pak? Kalau fasilitas publik nanti masuknya di Komisi C, Mas. Komisi C Mhm. itu di infrastruktur kan. Kalau di Mhm. kami belum masuk mengenai publik. Kayak seperti kemarin terjadinya bukan pertikaian ya, perdebatan di Gria Santa tentang Oke. Jalan tembus pembongkaran. itu Nah, ya. itu kan itu tidak masuk ke kami, ke Komisi A, karena itu masuknya ke Komisi C Mhm. berhubungan dengan PU Oke. karena infrastruktur dan Mhm. lain-lain itu masuknya ke Komisi C. Jadi Mhm. mereka audiensinya di Komisi C. Mhm. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum nanti masuknya memang di Komisi A. Tapi Mhm. sepertinya saya rasa sudah selesai sih kemarin itu. Oke. Kalau yang soal perda parkir itu di Komisi A juga nggak, Pak? Parkir di Komisi C. Tapi ini kan posisinya sudah di provinsi nih, Pak. Nggih. Sudah bagian dari ini ya, review di pemerintah Ya. provinsi. Ikut mengawal juga nggak Komisi A, Pak? Enggak, kami beda. Oh. Kami itu ranahnya Komisi C, Pak Mhm. Anas ya, Pak Anas ketua komisinya yang mengawal perparkiran dan infrastruktur di Kota Malang, termasuk mungkin yang lagi rame yang di Suhat juga ya kan. Mhm. Ada apa? eh, jalur penghijauan dan segala macam itu masuknya di Komisi C. Oke, baik. Oke.
Pak, ini saya mau mengantarkan keluhan masyarakat juga Pak ketika saya liputan di lapangan Oke. gitu ya. Soal program RT berkelas. Ya. Terutama ketika banjir kemarin di kawasan Purwantoro itu, saya bertemu langsung dengan ketua RT dan mereka bercerita bahwa sebetulnya mereka mengusulkan apa namanya yang ada di rumusan itu Mm-mm. kamus Kamus usulan, usulan. iya, itu untuk penanganan banjir. Iya. Tapi kemudian sampai kelurahan Tidak ada. disarankan jangan dulu pembangunan fisik, Oke. yang lain saja dulu. Akhirnya mereka ya cari kursi, tenda, terus apa ya meja kayak gitu Iya, loh Pak, iya, iya. yang tidak berdampak pada masyarakat luas. Bagaimana sih Komisi A melihat program pelaksanaan RT berkelas ini Pak? Iya, jadi begini, memang secara mekanisme ya, mekanisme bahwa kemarin anggaran itu kita harus dok di bulan Desember. Jadi kalau kita tidak dok di bulan Desember, anggaran ini tidak akan bisa berjalan. Artinya RT berkelas yang memakan biaya hampir 200 miliar di Kota Malang itu kemarin agak sedikit terburu-buru memang. Kami pun mengkritisi, artinya apa bedanya kamus usulan kami, Pokir, kamus usulan Musrembang, sama kamus usulan RT berkelas. Kalau itu semua sama, harus ada perbeda harusnya. Harusnya kamus usulan untuk RT berkelas misalnya di bagian apa, Pokir nanti di bagian apa. Kalau kemudian di Pokir mereka minta tenda kursi lagi, di sini minta tenda kursi Yang lagi, sama. kan sama saja. Itu yang kami kritisi kemarin. Tapi memang itu menjadi masukan buat pemerintah bahwa mereka memohon untuk kemudian ini bisa dijalankan dulu sehingga tahun depan bisa lebih baik. Sebenarnya yang kami ajukan salah satunya adalah kemarin ya perbaikan-perbaikan saluran irigasi ya kan supaya banjir itu tidak terlalu solusi lah, solusi. Sebenarnya kalau kita ngomong banjir Jakarta sih. Kalau ini kan 1-2 jam selesai sebenarnya. Tapi Ya tetap aja problem, banjir, tapi Pak. problem ya kan. Nah ini yang kita ngomongin. Nah terus kemudian saya lebih meminta CCTV mungkin buat kebutuhan masyarakat, Untuk apa itu Pak? untuk keamanan Keamanan. lingkungan. Oke. Kan banyak terjadi segala macam. Terus kemudian penerangan, kan penerangan itu harus jalan yang sekian meter dan segala macam. Padahal kan penerangan di gang-gang kecil juga butuh. Iya. Dan itu nggak bisa dicantolkan seperti itu. Nah kami minta segera direvisi di 2026 nanti, di Desember 2026, sehingga kamus usulannya RT berkelas ini harus berbeda. Jangan hanya untuk kursi meja dan lain-lain kalau Oke. bisa, sehingga ada perbedaannya. Kalau orang ngomong kan ini pokirnya Pak Wali Kota nih, jangan-jangan kan nggak apa-apa, kami nggak ada masalah. Yang penting kalau bisa menunya beda lah, jangan menunya sama. Ada RT yang Pak lumayan Pak, kita kalau setiap tahun harus patungan. Kan kalau pemerintah ngomong pokoknya 17 Agustus harus bikin rame-rame apa segala macam. Tapi kan biaya itu. Iya. Kalau misalnya RT berkelas itu bisa menyuplai itu kan juga lebih baik Iya, seperti itu. iya. Itu permintaannya teman-teman kemarin di RT RW. Itu artinya akan diubah nanti Pak kamus Iya, usulan jadi itu. mereka menerima masukan kami kemarin dari pihak DPRD, dari pandangan-pandangan umum kami, mereka menerima, dan harapannya memang di 2026 ini memiliki atau bisa menambah kamus-kamus usulan. Tapi kembali lagi nanti kita minta ke provinsi juga persetujuannya. Kenapa Pak? Tadi Anda menyebut tergesa-gesa gitu. Kenapa tergesa-gesa? Karena memang mekanisme agenda penyusunan anggaran ini kan nggak bisa molor, Mas. Karena harus Waktunya mepet. waktunya sangat mepet memang. Dan kemarin juga kami kaget. Artinya juga kami juga sedikit bukan menyesali ya, tapi kita mendukung pemerintah, dan ini tandanya kita komitmen sama pemerintah bahwa waktu Pak Wali menyampaikan itu di 2024 nanti ada program RT berkelas, setiap RT 50 juta. Tapi nyatanya 2025 kita kena efisiensi, Mas. Ya kan, transfer pusat terpotong hampir 300 miliar. Sedangkan kita mau spend 300 miliar. Ternyata kita dipotong gitu. Iya. Ya, tapi akhirnya kita oke lah, kita komitmen, kita pegangan tangan, kita cari yang terbaik untuk RT berkelas tetap jalan. Harusnya kan udahlah Pak Wali dipotong aja, jangan 50, 25 aja kan seperti itu. Tapi enggak, kita komitmen dengan pihak eksekutif, kita jalankan.
untuk Kota Malang yang lebih baik. Tapi ya itu tadi, masukan dari RT-RT, masukan dari RW, kamus usulannya kalau bisa beda. Beda Pak ya. Beda. Supaya sesuai dengan kebutuhan Ya, masyarakat. jadi kalau minta ini mereka larinya di RT berkelas. Kalau minta yang perbaikan jalan segala macam, mereka mintanya mungkin pokir, di musrembang nanti apa seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, Pak Joko, sebagai anggota legislatif Ya. gitu dan juga sebagai ketua DPD Golkar Kota Malang, apa yang ingin Anda ini ya, edukasi lah Ya. kepada publik bagaimana melihat perkembangan Kota Malang dan sangkut pautnya dengan politik yang saat ini sedang terjadi di Kota Malang. Ya, Malang ini memang sentralnya energi di Pulau Jawa. Kita punya satu buah penduduk yang memang memiliki energi yang berbeda, Mas. Kalau orang ngomong ya katanya raja-raja lahirnya dari keturunan Malang kan gitu. Keturunan Malang ya? Iya kan, Ken Arok, Ken Dedes seperti itu. Jadi saya rasa benih-benih unggul ini memang munculnya dari Kota Malang. Nah, harusnya memang kami sama-sama, hayo sama-sama bagaimana kita memikirkan dengan semua kalangan duduk bersama, maunya bagaimana sih Malang ini dibesarkan, didirikan, maunya Malang ini seperti, karena saya percaya kalau Malang ini maju, Malang ini besar, Malang ini sejahtera, Indonesia akan sejahtera. Dulu waktu pas krisis, bukan krisis, waktu pas kerusuhan DPRD dibakar dan segala macam, ada satu orang polisi atau beberapa tentara ngomong, "Mas, nek Malang itu kopong, Indonesia rusuh." Kan ngono katanya. Malang adalah kunci itu. Nah, seperti itu. Ya kan? Jadi tinggal memang bagaimana keragaman kebudayaan di Kota Malang berpegangan tangan untuk meng-create Kota Malang itu seperti apa. Kita tidak bisa lagi berdiri sendiri-sendiri, tapi kita berdiri bersama-sama atas kepentingan arek Malang, Arema. Kita harus punya identity yang bagus, kita harus punya brand yang bagus terhadap Kota Malang, dan maunya apa sih di Kota Malang. Karena bukan wali kota yang menentukan, bukan DPRD yang menentukan, tapi kami semuanya bersama-sama duduk untuk meng-create Kota Malang yang bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko Siap. atas waktunya yang sudah Terima ngobrol kasih. hangat dingin. Pemirsa, itulah obrolan saya dengan Pak Joko. Sampai jumpa di program lainnya di Malang Live dan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.